Selamat malam, perkenalkan nama saya Sala Damayanti dari Program Studi Manajemen. Pada presentasi ini saya akan membahas soal ujian akhir semester ekonomi mikro. Pembahasan ini difokuskan pada konsep biaya produksi, struktur pasar, serta cara perusahaan menentukan keuntungan maksimum. Ekonomi mikro membantu kita memahami bagaimana perusahaan dan konsumen mengambil keputusan secara rasional untuk mencapai efisiensi dan keuntungan maksimum dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Pada soal pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep biaya produksi. Biaya produksi merupakan seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Pengorbanan ini tidak hanya berupa uang, tetapi juga mencakup tenaga kerja, waktu, serta penggunaan sumber daya lainnya. Dalam ekonomi mikro, biaya produksi dibedakan menjadi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, perusahaan menghadapi keterbatasan karena masih terdapat faktor produksi yang bersifat tetap, misalnya seperti mesin atau bangunan. Oleh karena itu, biaya jangka pendek terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Biaya tetap tidak berubah meskipun produksi meningkat, sedangkan biaya variabel akan berubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Sementara itu, dalam jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan memiliki kebebasan untuk menyesuaikan skala produksinya, baik memperbesar maupun memperkecil kapasitas. Konsep biaya panjang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi dan perencanaan usaha karena membantu perusahaan memilih tingkat produksi yang paling efisien. Pada soal kedua, saya akan membahas pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang ditandai dengan banyaknya penjualan dan pembeli. Produk yang bersifat homogen serta tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar pasar. Dalam kondisi ini, perusahaan tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga, sehingga disebut sebagai price taker. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna menggunakan prinsip bahwa keuntungan maksimum tercapai ketika biaya marginal atau marginal cost sama dengan penerima marginal atau marginal revenue, karena harga ditentukan oleh pasar, karena kurva permintaan perusahaan berbentuk horizontal dan menyempit dengan kurva revenue. Pada gambar ini ditunjukkan cara perusahaan menentukan keuntungan maksimum melalui kurva biaya dan penerimaan. Garis MR menunjukkan penjualan marginal yang bersifat horizontal karena perusahaan berada pada pasar persaingan sempurna. Kurva MC menunjukkan biaya tambahan yang dikeluarkan untuk setiap penambahan produksi. Titik M merupakan titik potong antara MC dan MR yang menandakan tingkat produksi paling optimal karena pada titik inilah keuntungan maksimum tercapai. Sementara itu, titik A menunjukkan posisi bahwa rata-rata biaya rata-rata atau AC pada tingkat produksi tersebut. Selama harga atau MR berada di atas AC, perusahaan masih memperoleh keuntungan sehingga produksi pada titik E menjadi keputusan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya, pada soal ketiga saya akan menjelaskan keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan sempurna. Keseimbangan jangka panjang terjadi ketika seluruh perusahaan dalam industri hanya memperoleh keuntungan normal
Pada kondisi ini, tidak ada dorongan bagi perusahaan baru untuk masuk maupun bagi perusahaan lama untuk keluar dari pasar. Apabila jangka panjang apabila dalam jangka pendek perusahaan memperoleh keuntungan di atas normal, maka kondisi tersebut akan menarik perusahaan baru untuk masuk. Masuknya perusahaan baru menyebabkan penawaran meningkat sehingga harga pasar jadi turun. Proses ini terus berlangsung hingga keuntungan kembali ke tingkat normal. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, sebagian perusahaan akan keluar dari pasar dari pasar sehingga penawaran berkurang dan harga kembali naik. Faktor utama yang menentukan keseimbangan jangka panjang antara lain adalah kebebasan keluar masuk pasar, struktur biaya, dan tingkat permintaan. Pada keseimbangan jangka panjang, kondisi harga sama dengan biaya marginal dan biaya rata-rata minimum. Pada soal keempat, saya akan membahas pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa. Dalam pasar ini tidak terdapat barang pengganti yang dekat, sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Karakteristik utama pasar monopoli adalah adanya kendali harga oleh produsen serta tingginya hambatan masuk bagi perusahaan lain. Hambatan tersebut dapat berupa penguasaan sumber daya alam, hak paten, skala ekonomi, atau kebijakan pemerintah. Salah satu contoh pasar monopoli di Indonesia adalah PLN sebagai penyedia listrik. Dalam kondisi ini, perusahaan monopoli memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah produksi, sehingga peran pemerintah sangat penting untuk melindungi kepentingan konsumen. Pada soal kelima, saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga di mana perusahaan menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda pada konsumen yang berbeda, meskipun biaya produksinya sama. Diskriminasi harga dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, ada diskriminasi harga tingkat pertama, di mana perusahaan menetapkan harga sesuai dengan kemampuan bayar masing-masing konsumen. Kedua, diskriminasi harga tingkat 2, yaitu perbedaan harga berdasarkan jumlah pembeli atau paket produk. Ketiga, diskriminasi harga tingkat ketiga, yaitu perbedaan harga berdasarkan kelompok konsumen seperti tarif mahasiswa atau tarif umum. Tujuan dari diskriminasi harga adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menangkap surplus konsumen secara lebih optimal. Pada soal terakhir, saya akan membahas fenomena price leader dalam pasar oligopoli. Price leadership adalah kondisi di mana satu perusahaan dominan menetapkan harga, kemudian perusahaan lainnya dalam industri mengikuti harga tersebut. Hal ini biasanya terjadi karena perusahaan pemimpin memiliki biaya produksi yang lebih rendah atau pangsa pasar yang lebih besar. Dengan adanya price leadership, perusahaan lain memilih mengikuti harga untuk menghindari terjadinya perang harga yang dapat merugikan semua pihak. Sebagai ilustrasi, industri semen merupakan contoh pasar oligopoli karena hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Misalnya, ketika salah satu perusahaan semen besar menaikkan harga jual semen, perusahaan semen lainnya cenderung ikut menyesuaikan harga. Hal ini dilakukan untuk menjaga posisi pasar dan menghindari persaingan harga yang dapat merugikan seluruh perusahaan. Selain itu, masuknya perusahaan baru ke industri semen relatif sulit karena kebutuhan modal besar dan
izin usaha yang kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa industri semen memiliki ciri-ciri pasar oligopoli seperti jumlah pelaku usaha yang terbatas dan saling ketergantungan antar perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.